Halo Tribuners, apa kabar Anda? Sedang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Ambon hari ini, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sidang perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal PT Tanimbar Energi kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Sidang diawali dengan pengumuman majelis hakim mengenai perubahan susunan majelis, sebelum kemudian jaksa penuntut umum dipersilakan untuk memeriksa para saksi yang seluruhnya berasal dari internal PT Tanimbar Energi. 4 orang saksi seluruhnya berkapasitas komisaris PT Tanimbar Energi harus menjalani pemeriksaan panjang hingga hampir 7 jam oleh jaksa penuntut umum, JPU, penasehat hukum terdakwa, serta majelis hakim. Sidang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan baru berakhir seluruhnya pada pukul 22 WIB. Keempat saksi tersebut adalah Matias Malaka, Daniel Amarduan, Edwin Tomasoa, dan Immanuel Gerson Unmehopa. Terlihat hingga pemeriksaan usai, wajah lesuh para saksi, entah menunjukkan kepanikan saat dicecer keterangannya atau kelelahan. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis, 5 Februari 2026. Dalam persidangan, JPU Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KKT, Garuda Cakti Viratama, menggali secara mendalam peran para komisaris terkait dugaan penyalahgunaan dana penyerta modal PT Tanimbar Energi periode 2020 hingga 2022. Proses pemeriksaan menyasar kerja-kerja internal perusahaan daerah itu, mulai dari masa kepemimpinan para komisaris, proses pengangkatan jabatan, hingga kebijakan perusahaan selama mereka menjabat dan keterkaitan dengan para terdakwa. Adapun terdakwa yang disidangkan dalam perkara ini adalah Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017 hingga 2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Ia disidangkan bersama 2 terdakwa lainnya yakni Johanna Jos Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019 hingga 2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019 hingga 2023. Dalam persidangan tersebut, para saksi yang merupakan jajaran komisaris perusahaan memberikan keterangan yang membuka gambaran tata kelola PT Tanimbar Energi sejak menerima penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Para saksi menerangkan bahwa sumber dana operasional PT Tanimbar Energi berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam bentuk penyertaan modal BUMT, yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, termasuk pembiayaan operasional dan pembayaran gaji. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa terdakwa Petrus Fatlolon, selain menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada saat penyertaan modal dilakukan, juga tercatat sebagai pemegang saham PT Tanimbar Energi. Para saksi menerangkan bahwa penunjukan jajaran komisaris dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya selaku pemegang saham, bukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Meski secara struktural terdapat Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan, para saksi menerangkan bahwa selama masa jabatan mereka, direksi tidak pernah menyerahkan atau memperlihatkan standar operasional prosedur, SOP, maupun konsep SOP perusahaan, baik kepada Dewan Komisaris maupun dalam forum rapat umum pemegang saham, RUPS. Bahkan, para saksi juga mengaku tidak pernah melihat maupun membahas rencana bisnis PT Tanimbar Energi secara formal. Tak hanya itu, para saksi juga dicecer soal kontribusi nyata PT Tanimbar Energi terhadap daerah, termaksud arah bisnis perusahaan yang sejak awal dibentuk untuk mengelola sektor minyak dan gas, khususnya dalam upaya penjemputan proyek strategis Blok Masela. Salah satu fakta yang mengemuka dan menjadi sorotan majelis hakim adalah pengakuan saksi terkait adanya aliran anggaran perusahaan untuk usaha bawang yang dikelola oleh anak perusahaan PT Tanimbar Energi. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar di persidangan,
mengingat usaha bawang tidak berkorelasi langsung dengan core bisnis PT Tanimbar Energi yang bergerak di sektor energi dari hulu ke hilir. Menanggapi hal tersebut, Hakim Ketua meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli guna menjelaskan relevansi kebijakan tersebut. Para komisaris yang hadir dalam persidangan itu juga mengakui turut menyumbang kerugian keuangan negara dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp 20-an juta hingga Rp 100-an juta lebih. Kerugian tersebut menurut pengakuan saksi berasal dari pembayaran upah hingga perjalanan dinas dan telah mereka kembalikan. Usai pemeriksaan 4 saksi tersebut, Majelis Hakim menunda persidangan hingga Jumat, 6 Februari 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi lanjut. Diketahui perkara tersebut berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6,25 miliar. Nilai kerugian tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 700, Lat7, 3, 2025. Sabar. Lama juga. Mana rokok? Tunggu bete besok. Besok masih lagi. Selokan di halaman depan Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza, Amplas, sangat memprihatinkan. Selokan tersumbat, menyebabkan limbah meluap hingga meluber ke sisi area parkiran. Pantuan tribunambon.com, Jumat, 6 Februari 2026, sekira pukul 17.50 WIB, terlihat limbah dengan kondisi berbusa dan berwarna putih keabuan keluar dari saluran. Halaman depan juga digunakan sebagai parkiran, pengunjung pun mengeluh lantaran bau busuk menyeruak di area tersebut. Parahnya, ada 2 titik selokan dengan kondisi serupa. Saat diwawancarai tribunambon.com, seorang pedagang, Edi, mengungkapkan keresahannya. Dikatakannya, situasi ini diperparah saat cuaca sedang panas terik. Tak hanya itu, saat kondisi hujan, limbah ini keluar dengan bentuk gumpalan, berwarna putih keabuan dan berbau. Dirinya menduga pembuangan ini merupakan sisa limbah dari salah satu tempat makan dalam gedung, yaitu KFC. Dirinya berharap pengelola maupun dapat memberi perhatian serius pada kondisi yang membahayakan kesehatan ini. Paling itu nih orang-orang berjodoh ini, tapi ini bagaimana kan berkontrak. Menjelang pelaksanaan ujian praktek dan ujian sekolah, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Ambon mengikuti doa bersama sebagai bentuk persiapan mental, spiritual, dan moral.
Total 528 siswa yang akan menghadapi rangkaian ujian tersebut terlibat dalam kegiatan doa yang digelar secara serentak di beberapa lokasi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa bersama ini dilaksanakan pada Jumat, 6 Februari 2026 dan dibagi ke sejumlah tempat ibadah. Siswa beragama Kristen Protestan mengikuti ibadah di Gereja Joseph Kam, kawasan Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sementara siswa Katolik berdoa di Gereja Katedral Ambon, siswa Muslim di musola sekolah, serta siswa beragama Hindu dan Buddha melaksanakan doa di tempat ibadah mereka masing-masing, termasuk di pura. Sekitar 300 siswa Kristen Protestan tanpa khusyuk mengikuti ibadah yang dimulai pukul 11 WIB di Gereja Joseph Kam. Ibadah dipimpin oleh Pendeta J. Tahuayo, dengan pembacaan Alkitab yang diambil dari Amsal 3, 5, 6 dan Amsal pukul 23.18 yang menekankan pentingnya pengharapan, kepercayaan diri, dan masa depan yang dijalani dengan iman. Tak hanya siswa, kegiatan doa bersama ini juga dihadiri oleh Dewan Guru SMA Negeri 1 Ambon sebagai bentuk dukungan langsung kepada para peserta ujian. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Elona Mayo Laturiu, menjelaskan bahwa doa bersama ini menjadi langkah awal dalam menyongsong ujian praktek hingga ujian sekolah yang akan dihadapi siswa kelas 12. Ia menambahkan, melalui ibadah ini seluruh persiapan ujian diserahkan kepada Tuhan dengan harapan seluruh proses berjalan lancar. Ujian praktek dijadwalkan berlangsung pada 9-14 Februari 2026, sementara ujian sekolah akan digelar pada 13-24 April 2026. Pemilihan Gereja Joseph Kam sebagai lokasi ibadah siswa Kristen Protestan, lanjut Elona Mayo, didasarkan pada pertimbangan jumlah peserta. Ia juga mengapresiasi kesiapan para siswa dalam menghadapi ujian praktek. Sementara itu, Pendeta J. Tahuayo memberikan pesan motivasi kepada para siswa agar tidak memandang ujian sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari proses kehidupan menuju masa depan. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran berlebihan justru dapat mematikan semangat berjuang siswa. Sebaliknya, kekuatan iman dan pola pikir positif akan membantu mereka melewati stasiun kehidupan menuju masa depan yang dicita-citakan. Pendeta Tahuayo juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan pergaulan, terutama di masa persiapan ujian. Selain itu, ia menekankan peran orang tua yang sangat krusial, tidak hanya dalam dukungan finansial, tetapi juga pendampingan moral dan spiritual. Menurutnya, persiapan menghadapi ujian adalah tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Orang tua diharapkan tetap terlibat, mulai dari mengatur waktu belajar hingga membangun kekuatan spiritual anak dengan doa di rumah. Melalui doa bersama lintas agama ini, SMA Negeri 1 Ambon tidak hanya mempersiapkan siswa secara akademik, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan ketangguhan mental dalam menghadapi salah satu fase penting dalam perjalanan pendidikan mereka. Iya, baik, hari ini SMA Negeri 1 Ambon dalam mempersiapkan pelaksanaan ujian praktek sampai dengan ujian sekolah nanti, kami awali dengan doa bersama. Nah, doa ini dibagi dalam beberapa tempat. Yang Kristen Protestan berada di Gereja Joseph Kam, anak-anak yang Muslim berada di aula atau musola sekolah, ya. Kemudian anak-anak yang Katolik berada di katedral dan Hindu Buddha juga di tempat beribadah di pura. Karena jumlah siswa kami itu 1.517. Kalau ibadah seluruhnya itu biasanya akan menggunakan Gereja Maranatha. Tetapi karena ini hanya kelas 12 saja, jadi kami memilih Gereja Joseph Kam yang jaraknya juga tidak jauh dari sekolah. Semua persiapan ujian praktek sudah mereka lakukan dengan guru-guru pendamping masing-masing, dan saya lihat mereka tidak asal-asal loh Pak. Ya, mereka memang siap benar-benar dan mereka ingin tampil yang terbaik pada ujian praktek ini. Semoga semua persiapan ini bisa berjalan dengan baik. Yang pasti adalah bahwa mari melihat ujian ini bukan sebagai beban, tapi sebuah proses dan langkah untuk maju kepada masa depan. Kalau lihat sebagai beban itu pasti anak-anak akan takut, dong akan gelisah, dan juga ragu, bahkan tidak percaya diri ya. Tapi kalau melihat bahwa ini fase lanjutan daripada hidup yang harus ditempuh untuk masa depan, maka dong pasti punya pengharapan, dong pasti punya semangat, dan dong punya daya juang. Dalam masa-masa mau persiapan ujian itu juga harus menjaga lingkungan, tapi juga menjaga diri. Kalau bahasa anak sekarang dong bilang jaga circle. So kalau circle yang betul, nanti lingkungan juga
juga yang dijalani tidak betul, kesehatan juga mempengaruhi. Apalagi kalau lingkungan itu kan juga kasih hal yang tidak baik. Orang tua selalu jangan sampai menjadi pola intimidasi bagi anak-anak bahwa kalau sing lulus itu bikin malu-malu papa di mama. Kalau sing lulus nanti siapa yang angkat ketemu pemuka, itu kan jadi beban untuk anak-anak. Tapi mari bilang anak-anak bahwa apapun hasilnya kamu sudah melakukan yang terbaik, bahwa sebagai orang tua ya orang tua akan tetap menjadi pendamping yang terbaik, menjadi jalan yang terbaik bagi mereka berjalan bersama-sama. Persaudaraan dua kota di dua negara, Ambon Indonesia dan Darwin Australia, jadi pembuka jalan pelayaran perahu layar mewah. Tercetuslah Ambon Darwin Yacht Race, dan kali pertama terselenggara tahun 1976. Kemudian rutin diadakan untuk menjaga hubungan sister city. Sempat terhenti tahun 1999 kala terjadi bencana sosial, dan berlanjut kembali 2007 hingga kini. Johannes Stefanus Dahoklori adalah bocah yang kala itu begitu takjub akan kapal putih dengan tinggi tiang dan layar membentang. Berharap ingin menaiki perahu layar mewah milik bule, sebutan untuk warga negara asing, malah diusir. Sekiranya itu menjadi pukulan telak yang berbuah tekad, kelak Barus kembali ke tanah kelahiran dengan membawa sertayat. Akur, nama kapal berbendera Malaysia yang dikemudikan Johnny Ambon, tak lain adalah bocah yang pernah diusir bule kala itu. Penuh bangga menanjak jangkar di batas pasang tertinggi surut rendah Amahusu, negeri di Kecamatan Amahusu, Kota Ambon, tempat dia tumbuh besar dan bermukim. Tercatat terakhir melapor ke kantor Bea Cukai Ambon tertanggal 26 Januari 2026. Johnny Ambon kerap membawa serta sanak keluarga bersamanya mengibar layar memecah ombak perairan Teluk. Niat berbagi bahagia dengan menjangkau lebih luas warga kota, Johnny pun menawarkan jasa wisata pelayaran. 1 November 2025, promo jasa wisata Yacht diunggah akun TikTok Blandi Siloe. Video itu disematkan di kolom pertama beranda laman TikTok dan sudah 73.000 tayang, 210 komentar dan dibagikan sebanyak 1.045 hingga hari ini, Jumat, 6 Februari 2026. Tak sedikit akun menanyakan cara booking hingga berapa tarif per trip. Dikonfirmasi tribunambon.com, Johnny yang juga kapten kapal membenarkan ada tarif yang dikenakan, yakni Rp 1,5 juta rupiah per trip di luar biaya sewa drone. Dijelaskan tarif itu hanya sekedar untuk ongkos BBM, tak bernilai keuntungan yang memperkaya. Hitungannya, nominal tersebut jauh sangat murah dibanding tarif ideal yang mencapai puluhan juta. Hanya karena berniat bagi kebahagiaan sekaligus untuk mendorong wisata di Teluk Ambon, harga sewa itu senilai kurang dari 2 juta. Johnny tak pungkiri, ia bernama akur itu tiba di Indonesia bermodal vessel declaration, yakni dokumen pemberitahuan pabean sementara atau impor sementara. Impor sementara membatasi yacht difungsikan untuk tujuan komersial. Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan Mahfudz mengaku baru mengetahui informasi wisata yacht di Teluk Ambon dikomersialkan nyaris 4 bulan jika dihitung sejak 1 November 2025 promo jasa wisata yacht diunggah akun TikTok Blandi Siloe. Menurutnya, perahu layar mewah dengan nama akur berstatus impor sementara dan terakhir melapor ke Bea Cukai 26 Januari 2026. Belum ada perubahan status kapal untuk tujuan komersial, sehingga jika disewakan untuk mendapatkan keuntungan, itu adalah ilegal. Farid pun memastikan akan menelusuri aktivitas akur. Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan Mahfudz dalam kesempatan itu juga membantah keterlibatan Bea Cukai dalam aktivitas ilegal yacht di Teluk Ambon. Penegasan itu menyusul pengakuan Johannes Stefanus Dahoklori bahwa telah berkoordinasi dengan Bea Cukai dengan tujuan aktivitas komersial tetap berjalan. Meski begitu, tak menutup kemungkinan pihaknya juga akan menelusuri dugaan keterlibatan oknum pegawai Bea Cukai seperti pengakuan Johnny. Selanjutnya, pengawasan akan diperketat untuk memastikan tak ada pelanggaran serupa terjadi di kemudian hari. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.